Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan pelajaran matematika. Walaupun daring tetap semangat ya. Kita mulai belajarnya dengan membaca doa. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjut ya. Tapi sebelum lanjut, gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan baik-baik ya, sehat-sehat semuanya. Belajarnya yang serius. Mungkin pelajarannya sudah dipelajari di SD, tapi nggak ada salahnya ya kita ulang. Kita perhatikan, Ibu sekarang mau mengenalkan bilangan. Oh iya, jangan lupa nanti di kolom komentar tulis nama dan kelasnya itu sebagai absen ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bilangan yang kalian ketahui tentang bilangan apa? Ya, bisa angka ya. Di sini ada gambar angka-angka tuh 1 sampai sekian. Kita lanjut. Ibu fokusnya ke bilangan bulat ya. Walaupun sudah dipelajari di SD, bilangan bulat nggak ada salahnya kan. Ibu nanya lagi, apa itu bilangan bulat? Bilangan yang tidak hanya yang bulat ya. Ternyata untuk membantu apa itu bilangan bulat, kita perhatikan garis bilangan yang ini. Bilangan bulat, kalau dalam garis bilangan di sini ada angka 0, di sebelah 0 ada bilangan yang positif mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di sebelah kiri 0 itu ada negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Untuk menjumlahkannya, kalian tinggal geser-geser ke kanan kalau menjumlahkannya dengan positif. Tapi kalau dijumlahkan dengan negatif atau dikurangi, kalian geserkannya ke kiri. Contoh, di sana ada contoh ya. 3 tambah 4, walaupun kalian udah tahu jawabannya 7, ternyata kalau di garis bilangan 3 tambah 4 dari 0, kita 3 langkah dulu ke kanan karena 3-nya positif. 1, 2, 3. Ditambah lagi dengan 4, 4-nya positif, berarti ke kanan lagi. Tambah 4 ke kanan, 1, 2, 3, 4. Nah, menghasilkan 7 ya. Kemudian kalau 4 dikurangi 6, kalau ditambah tadi dengan positif ke kanan, tapi kalau dikurangi dengan positif itu ke kiri langkahnya. 4 berarti dari 0 kita ke 4, kurangi 6, kita 6 langkah ke kiri. Itu udah mulai ke penjumlahan pengurangan ya. Kemudian lanjut. Bisa juga kalau dalam menjumlahkan mengurangi itu kalian bagaikan mobil bergeser. Ada 2 tambah 3 dari 0, geser 2. Wah, bayangin mobilnya bergeser 2, biar geser lagi 3, 1, 2, 3. Ternyata pasti mobilnya berhenti di angka 5. Kalau negatif 2 tambah 3 gimana? Dari 0, mobilnya itu mundur ya. Mobilnya mundur ke arah negatif 2. 1, 2. Habis itu maju lagi 3 karena ditambah 3. 1, 2, 3. Berarti berakhir di angka 1. Kemudian ketemu nih negatif sama negatif. Negatif 2 tambah negatif 3. Berapa isinya? Negatif 2 berarti dari 0 mobilnya bergeser mundur 2 langkah. 2 sampai ke angka 2. Kemudian ditambahnya negatif berarti mundur lagi mobilnya, berakhir di angka negatif 5. Kemudian ada 3 tambah negatif 5. 3-nya maju apa mundur? Maju ya. 1, 2, 3. Mundurnya 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di akhir di angka negatif 2. Kemudian gimana sih Bu cara membandingkan 2 bilangan bulat? Nah, pasti sudah tahu. Kalau angka itu dari 0 ke kanan, makin ke kanan itu nilainya makin besar ya. Kalau bergeser ke kiri dari 0 nilainya makin kecil. Jadi kita lihat mana letak bilangan yang posisinya di sebelah kanan, itu biar nilai besar. Sekarang mau membandingkan 3 sama 1 gampang. Mana yang di kanan? 3, berarti 3 itu
lebih besar nilainya daripada 1. Kemudian kalau 1 dengan negatif 3, 1 di sebelah kanan, negatif 3 di sebelah kiri. Walaupun kelihatannya angka 3 itu seperti besar, tapi ada negatifnya, ada di sebelah kiri. Jadi 1 itu lebih besar nilainya dari negatif 3. Sekarang ini 5 dan 2 mau dibandingkan. 5 sama 2. Oh, yang posisi sebelah kanan itu 5. Berarti 5 itu lebih besar nilainya daripada 2. Kalau 5 sama negatif 2, pasti juga. Kalau negatif 2 sama negatif 5, kita lihat negatif 2, negatif 5, mana yang terletak di sebelah kanan? Ternyata negatif 2, berarti negatif 2 itu lebih besar nilainya daripada negatif 5 ya. Kita lanjut. Kalian juga pernah tahu sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sifatnya apa saja sih? Sifat yang pertama, sifatnya komutatif atau pertukaran. Ditukar-tukar. Nah, kayak 3 tambah 5 itu nilainya sama dengan 5 ditambah 3. 3 tambah 5 nilainya 8. 5 tambah 3 juga nilainya 8 ya. Sini kalau pakai A sama B, A tambah B itu sama dengan B tambah A ya. Kemudian sifat berikutnya yaitu sifat asosiatif pengelompokan. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlakunya, nih lihat tanda kurungnya di mana? Di B dan C ya, yang dikelompokkannya. A ditambah B tambah C. Tapi nanti hasilnya sama juga dengan A ditambah B dikelompokkan dulu ditambah C itu ya. Itu pengelompokan. Nanti kita lihat di angka ya. Lanjut dulu. Sifat identitas. Apa itu sifat identitas? Ternyata dalam penjumlahan ada bilangan yang tidak mempengaruhi hasil akhirnya. Kalau ditambahkan dengan angka tersebut, ternyata tidak berubah. Nah, sifat identitas dalam penjumlahan bilangan bulat itu angkanya 0. Mau berapapun kalau ditambah 0 hasilnya tetap ya. Di sini kalau ditulis A tambah 0 sama dengan A. 10 tambah 0 berapa? Pasti 10. 1000 tambah 0 pasti 1000. Itu jadi tidak berubah. Itu namanya sifat identitas. Kemudian ada yang dinamakan inverse atau bilangan lawan ya. Kalau positif lawannya negatif. Kalau negatif lawannya positif. Misal 3 inverse-nya negatif 3. Negatif 5 berarti inverse-nya 5. 10 inverse-nya berapa? Ya, betul. Negatif 10. Maka berlaku nanti kalau setiap penjumlahan ditambahkan dengan inverse-nya pasti jumlahnya 0. Kayak tadi 3 ditambah negatif 3 pasti 0. A tambah B, kalau B-nya itu inverse A maka hasilnya 0. Dimana B itu sama dengan negatif A ya. Sini 5 adalah lawan dari negatif 5. Dari 0 ke kanan 5. Oh, berarti lawannya ada di sebelah kirinya, yaitu negatif 5. Lanjut. Ya, gimana sama pengurangan? Masih hafal waktu di SD? Masih tentunya ya. Operasi pengurangan dapat dilakukan sebagai operasi penjumlahan. Jadi bisa dirubah pengurangan ini bisa jadi penjumlahan. Tapi dijumlahkan dengan apa? Dengan inverse-nya, dengan lawannya ya. A dikurangi B, kita ganti tanda kurangnya menjadi tambah. Tapi ditambahnya dengan inverse B atau ditulisnya min B. Kalau dalam bilangan contohnya lihat 5 negatif 8 tanda kurang bisa jadi tambah. 5 ditambah 8-nya jadi inverse-nya cari min 8. 5 ditambah 8, bayangin kalau di garis bilangan 0 ke kanan 5, min 8 bergeser ke kiri 8. Oh, hasilnya negatif 3. Begitupun ini 34 dikurangi 79. Kalau dirubah jadi tambah menjadi jadi 34 ditambah negatif 79, itu hasilnya. Jadi A dikurangi B itu sama dengan menjumlahkan A tambah lawan dari B inverse B atau min B. Berlaku secara umum juga boleh begini. A min B sama dengan min dibalikin B dikurangi
A ya, boleh begitu. Nah, jangan dulu ke perkalian ya. Kita lihat contoh soal misal ya. Kita lihat, ibu kurang bergeser nulisnya ya. Coba kita geserin. Nah, gimana kalau menemukan angka seperti ini? 24 ditambah 5 berapa? Ada yang tahu berapa isinya? Ya, pasti tahu isinya 29. Pinter. Gimana kalau begini? 24 tambah negatif 5. Kalau di garis bilangan biasanya kalian bantuannya sampai angka 10, angka 15, nggak begitu panjang. Tapi kalau udah 24 bahkan sudah ratusan, gimana cara menjumlahkan bilangan bulat kalau angkanya sudah mulai besar? Nih, Ibu liatin ya. Kalau sama-sama positif, itu hasilnya pasti positif. Kalau berbeda lawan kayak berbeda tanda kayak gini, yang ini 24, yang ini negatif 5, yang satu positif, yang satu negatif. Kalian kalau berbeda tanda, contoh ke satu itu semua beda sama tandanya. Kalau kedua, ketiga itu beda tandanya. Kita lihatlah angka yang besarnya. 24 sama 5 yang besarnya mana? 24, berarti tandanya positif. Hasilnya bagaimana? Dikurangi, cari selisihnya. 24 dikurangi 5 hasilnya berapa? 19. Kita isi 19 ya. Kalau ini gimana? Tanda besarnya yang negatif, berarti hasilnya negatif. Sama selisihnya, 24 kurangi 5 19. Kalau yang contoh nomor 2, 24 ditambah negatif 5 hasilnya 19 positif. Kalau berikutnya yang ketiga tandanya negatif. Bagaimana kalau negatif 24 ditambah negatif 5? Sama ya tandanya, tapi sama-sama negatif. Kalau yang ini positif sama positif, hasilnya positif. Kalau yang ini sama-sama negatif, berarti hasilnya pasti negatif. Dan angkanya dijumlahkan, jadi isinya negatif 29 begitu. Kita coba angka yang lain, boleh? Kita coba, Ibu hapus dulu juga boleh ya? Atau coba kita ganti dan angka yang lebih besar, 56 ditambah 14. Ayo berapa? Sama-sama positif, berarti hasilnya pasti positif. Berapa isinya? Pintar, isinya 70. Coba sekarang 56 ditambah sama dengan sama berapa ditambahnya sama negatif 14. Ayo, berapa isinya? Tandanya dulu, positif apa negatif? Kita lihat angka yang besar. Angka yang besarnya 56 contohnya. Ini 14 lebih kecil, berarti tandanya positif. Tapi bilangannya kita kurangi, 56 dikurangi 14 berapa? Iya, 42. Lanjut. Coba negatif 56 ditambah 14, masih berbeda tanda. Iya, sama dengan berapa hasilnya? Tandanya? Iya, tandanya ikut ke yang besar, itu negatif. Hasilnya negatif 42. Terakhir sama-sama negatif. Tambah negatif 14. Berarti hasilnya positif apa negatif? Iya, pinter, negatif 70. Sampai sini ada yang kurang mengerti, boleh bertanya di kolom komentar ya. Sambil ngabsen juga boleh bertanya. Latihannya di sini
Ibu hapus dulu untuk menuliskan latihannya. Coba untuk mengingat sifatnya tadi ada berapa? Sifat komutatif kita lihat di angka ya. Iya, kita lihat di angka 12 ditambah 27. Kalau menurut sifat komutatif hasilnya pasti sama dengan berapa ditambah berapa? 27 ditambah 12 karena hasilnya sama. Berapa hasilnya? Iya, betul, hasilnya 39 sama ya. Kemudian kalau ada pengelompokan 24 ditambah 5 ditambah 9, hasilnya pasti akan sama dengan, boleh kalian dengan 24 tambah 5 dulu atau 24 tambah 9 dulu ya. Hasilnya akan sama dengan 24 tambah 5, itu dulu yang dikelompokkan, ditambah 9, itu ya. Identitas tambah 0 gampang ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang mau ditanya lagi tentang inverse. Inverse 5 berapa? Ya, negatif 5. Inverse-nya negatif 5. Salah Ibu. Negatif 5. Berarti kalau negatif 36, inverse-nya berapa? Ya, 36. Berarti kita belajar sekarang kurang-kurangan. Kurang-kurangan itu akan sama menjumlahkan dengan lawannya atau dengan inverse-nya. Misal ada 23 dikurangi 9, akan sama hasilnya dengan 23 ditambah lawan dari 9, negatif 9. Tadi dalam penjumlahan, kalau dua bilangan ini tandanya berbeda, berarti ikut angka yang besar, ikut angka 23. Positif apa negatif? Positif. Selisihnya itu untuk hasilnya ya. 23 kurangi 9 berapa? Iya, isinya 14. Begitu, lanjut ya. Kita ke latihan soal aja ya. Kalian boleh catat, Ibu nggak banyak masih soalnya. Mau berapa? Atau nanti soalnya Ibu fotokan sesudah ini ya, sesudah tampilan YouTube-nya ya, tersendiri nanti Ibu fotokan khusus untuk soalnya. Demikian untuk pelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Ibu hanya mengingatkan, ini pelajaran yang sudah di SD. Kalau tidak mengerti tolong bertanya aja di kolom komentar. Belajarnya yang serius, kalian semua sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah.